Sesuai dengan janji saya kemarin, di pembahasan ini, di akhir video saya menyebutkan bahwa saya akan membuka atau membongkar bukti bahwa Iran adalah negara teroris. Kita mulai dari poin yang pertama, dari Selat Hormuz. Kita melihat beberapa kepanikan atau keresahan dari negara Iran yang tidak ditampakkan oleh media Indonesia, media lokal, namun sangat nampak sekali dengan tindakannya yang selama ini semakin membabi buta. Ibarat sekelompok maling, teman-teman, ketika kepergok melakukan tindakan pencurian, maka dia akan melakukan berbagai macam cara yang bisa dia lakukan saat itu juga. Ketika gempuran dari pesawat siluman B-2 Spirit dari Amerika membuat beberapa titik vital Iran hancur luluh lantah, bunker-bunker yang ada di bawah tanah hancur, berhasil membuat Iran panik dan kelabakan, porak-poranda. Dan hal ini bukan hanya sekedar spekulasi atau opini Harry Pras, namun diiringi dengan bukti data yang tidak ditampilkan di media lokal. Tentu saja pasukan yang menjalankan operasi Epic Fury tidak hanya bertahan dari ancaman Iran. Kami melumpuhkan mereka secara sistematis dengan menghantam rudal dan drone Iran serta menyerang basis industri pertahanan mereka. Sebagai contoh, tadi malam, pasukan pembom kami menyerang fasilitas manufaktur rudal balistik besar. Ini bukan hanya soal serangan hari ini, tapi juga menghilangkan ancaman di masa depan. Yang pertama, ketika Iran sudah habis-habisan meluncurkan rudal-rudalnya yang sudah usang itu, dan dikabarkan juga ada beberapa unit yang masih baru, namun di samping hal itu, tindakan Iran di Selat Hormuz adalah bukti nyata bahwa sekarang Iran berada di titik yang paling rendah, paling terpojok. Dan izinkan kami menegaskan kembali bahwa kami tidak akan pernah membiarkan 1 liter pun minyak melewati Selat Hormuz demi kepentingan Amerika, Zionis, atau mitra-mitra mereka. Setiap kapal atau pengiriman minyak yang ditujukan untuk Amerika, rezim Zionis, atau sekutu-sekutu mereka yang bermusuhan akan menjadi target yang sah bagi kami. Kalian harus mengerti bahwa kalian tidak akan bisa menurunkan harga minyak dan energi secara artifisial. Karena perang meluas di wilayah ini, kami mengumumkan kalian harus siap dengan harga $200 per barel. Karena harga minyak tergantung pada keamanan di wilayah ini. Dan kalian adalah sumber ketidakamanan. Yang dimana rakyatnya sendiri sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap rezim ini. Dan juga dirumorkan beberapa pejabat tinggi rezim Iran mulai ada yang membelot. Lihatlah, 2 diplomat Iran lagi telah mengajukan suaka, 1 di Denmark, 1 di Australia. Ini di luar 2 diplomat yang membelot dari Austria dan Swiss pada bulan Januari lalu. Keduanya mencari suaka di Swiss. Dan hal ini juga tidak berhenti kepada pembelotan. Melihat tindakan terorisme yang dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz, ini bukti, teman-teman, bahwa mereka banyak melakukan pelanggaran perang sebenarnya. Pelanggaran perang yang pertama, ketika mereka sudah mencekal lalu lintas di Selat Hormuz, ini adalah satu tindakan yang dimana Iran melakukan pelanggaran hukum internasional. Namun, melalui pemberitaan di Indonesia, ini dianggap pembenaran karena Iran tengah membela diri dari agresi militer Amerika. Yang katanya Amerika juga melakukan pelanggaran hukum internasional dengan membom sekolah putri. Karena apa, teman-teman? Sekolah tersebut memang berdekatan dengan markas militer Iran. Jadi mungkin saja sekolah tersebut terkena dampak dari serangan rudal Tomahawk itu. Namun apabila ini menjadi salah satu alasan Iran menteror Selat Hormuz sampai-sampai jangankan tanker-tanker pemuat minyak, nelayan saja mereka bombardir. Apapun yang melintasi di sana tidak lepas dari serangan militer Iran. Dan ini sebuah teror yang besar-besaran dilakukan Iran. Karena apa? Dia sudah panik untuk menjaga kedaulatan negaranya. Karena menjaga gengsi, teman-teman. Kita akan membuat musuh-musuh kita bertekuk lutut dengan ditutupnya Selat Hormuz. Karena apa? Lalu lintas minyak tidak lagi berjalan. Nah, ini salah satu pelanggaran yang Iran lakukan. Dan apabila pelanggaran ini dianggap suatu pembelaan diri karena Amerika melakukan serangan yang juga melanggar konstitusi, hukum internasional, karena rudalnya mengenai sekolahan anak-anak, maka bagaimana dengan yang terjadi di Suriah yang menewaskan ratusan ribu anak-anak? Sekali lagi saya ulang, terus bagaimana dengan pelanggaran perang yang dilakukan oleh Iran yang menewaskan ratusan ribu anak-anak di Suriah?
Jawab dengan hati nurani kalian, wahai pecinta Iran. أما إيران فلم تتوانى عن الوقوف معنا منذ اليوم الأول. قدمت السلاح والعتاد بدون حدود. أرسلت المستشارين العسكريين والضباط لمساعدتنا في التخطيط. دعمتنا اقتصاديا. Karena apa kalau kita mau berbicara masalah teror, Iran sudah memiliki sejarah atau pengalaman di dalam menteror negara Teluk. Di Yaman, Iran ini menteror umat muslim Sunni dengan Houthi-nya. Di Lebanon menteror dengan Hizbus Syaitannya. Di Irak juga seperti itu. Di Suriah dengan Garda Revolusi Iran, Hizbus Syaitan, dan juga dengan Bashar Assad yang menjajah, jelas-jelas menjajah, datang ke Suriah untuk menjajah. Lalu mereka berhasil berkuasa, lalu digulingkan. Seolah-olah Iran lah rezim yang sah begitu. Padahal mereka menjajah ke sana. Akhirnya apa? Merdeka. Suriah merdeka dari jajahan orang-orang Syiah ini. Jadi itulah bukti yang dimana Iran sekarang ini berdiri di atas rezim yang bermental terorisme. Dan hal ini menjadi jalan bunuh diri bagi Iran ketika dia menutup atau memblokir bahkan menaruh ranjau-ranjau di Selat Hormuz. Yang pertama, tindakan ini memicu gerakan Amerika yang semakin besar lagi. Ya, Amerika tengah mempersiapkan serangan besar-besaran kepada Iran apabila Iran tidak membuka blokade ataupun ranjau-ranjau yang dia pasang di Selat Hormuz. Dengan apa? Barisan dari kapal-kapal perang Amerika sudah mulai berjejer akan menggempur posisi Iran di Selat Hormuz. Kapal induk bertenaga nuklir terbesar milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford kian dekat ke Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Di video saya sebelumnya, saya sudah memberikan pembahasan bahwa kapal-kapal perang Iran, baik yang menengah ataupun yang skala besar, sudah berhasil digulingkan, ditenggelamkan, dibakar oleh serangan presisi yang dilakukan Amerika di dalam operasi Epic Fury. Hingga saat ini kami telah menyerang lebih dari 5.500 target di dalam Iran, termasuk lebih dari 60 kapal menggunakan berbagai sistem senjata presisi. Baru kemarin, kami melakukan gelombang serangan hampir setiap jam dari berbagai lokasi dan arah menuju Iran. Kami berhasil menghancurkan kapal perang kelas Solomania terakhir dari 4 kapal. Kini seluruh kelas kapal Iran itu sudah tidak bertempur lagi. Saya menggambarkan serangan kami sebagai tidak terduga, dinamis, dan menentukan. Sejak 24 jam pertama kampanye ini, serangan rudal balistik dan drone Iran telah menurun secara drastis. Namun perlu dicatat, pasukan Iran terus sengaja menargetkan warga sipil tak berdosa di negara-negara Teluk sambil bersembunyi di balik rakyat mereka sendiri saat menyerang dari kota-kota padat penduduk di Iran. Di situ, teman-teman, Iran sebenarnya sudah kehilangan taring untuk memberikan pertahanannya di Selat Hormuz. Namun mereka masih bersikukuh karena apa? Itu yang bisa mereka lakukan untuk seolah-olah mereka terlihat masih kuat. Padahal sudah terpojok, benar-benar terpojok. Nah, selain kapal-kapal perang Amerika Serikat yang sudah mulai akan bersiap-siap menggempur posisi militer Iran di Selat Hormuz, dari Pangkalan Militer Udara Amerika Serikat sudah mempersiapkan rudal-rudal yang sudah bukan skala kecil atau menengah, tapi rudal yang berukuran besar yang siap menembus jantung ibu kota Iran. Armada pembom strategis B-1B Lancer milik Amerika Serikat terekam kamera ketika sedang melakukan persiapan dengan mengangkut bom strategis GBU-31 di Pangkalan Udara Inggris Fairford pada Kamis 12 Maret 2026. Hal ini diketahui lewat sejumlah tayangan video yang beredar viral di media sosial. Banyak kalangan menilai pihak Amerika Serikat memang sengaja pamer untuk menakuti Iran. Adapun dalam tayangan video tersebut tampak rudal jelajah AGM-158 JASSM dan terlihat juga bom pintar GBU-31 JDAM yang dilengkapi hulu ledak BLU-109 seberat 2.000 pon. Jadi setelah video ini saya buat, saya belum bisa menampilkan beberapa serangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat baik dari laut ataupun udara. Maka silahkan kalian tunggu di video saya berikutnya. Kemungkinan akan rilis beberapa serangan dari Amerika yang membuat Iran semakin terpuruk, teman-teman. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar di bawah.